Di kongkon jagung. Iya Ustaz. Ya nggak apa-apa lah, kaya pengantin sunat aku ya kan. Jadi tepung tawari yo. Sebelum Ustadz mulai, acara kita ini akan lancar, sukses sampai selesai. Kuncinya satu, sound system. Sound system ini nyawanya acara. Acara itu sukses atau tidak sangat tergantung sound systemnya. Menurut ibu suaranya udah jelas? Ini nyewa Ustaz? Oh nyewa ini? Mudah-mudahan abang sound system dapat hidayah. Ini bisa didiskon atau digratiskan. Kita doakan dia masuk surga sama sound systemnya. Ini so karaokean dan ngonang surga. Kedua, sound systemnya wis api. Percuma nek pas ustadz ceramah riko nang kono nyocot ae. Jadi sound systemnya udah paten, jemaahnya harus tertib. Nih anak-anak ingat, yang nanti dapat hadiah dari Ustadz Michael yang tertib selama acara ini berlangsung. Bisa diam? Bisa diam? Iku anaknya sopo itu? Duduk. Bisa diam? Bisa diam? Kok bentak kalian? Oke, kita mulai Bu ya. Nah waktu kita nih singkat, nanti kita lewatkan asar sedikit, nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Geci, Kampung Payapalas, betul? Rupanya Gecinya Tengku, betul? Tengku itu ustadz ya kan? Di Kabupaten Langkat banyak juga ustadz jadi kepala desa Bu. Cuman baru-baru ini Pak Geci ada kejadian ustadz jadi kades. Ketangkep di Oyo. Tahu Oyo? Ketangkep di hotel selingkuh sama sekretarisnya. Ya naudzubillah, mudah-mudahan Pak Geci nggak gitu. Jadi Bu Geci agak dipantau-pantau ya Bu ya. Kalau bisa di keretanya pasang GPS. Jadi kemanapun Pak Geci ketahuan. Yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram wal Mahbub Abangda Al-Ustadz Haji Michael Arnes ya, LC Anres LC. Kalau nama Ustadz Muhammad Fandi Al-Habibi wis biasa. Abdul Somad biasa. Ustadz Michael. Cuman masalahnya jamaahnya banting Ustadz. Ustadznya Michael, jamaahnya Ngatina, Rumina, Poniran ya. Agak banting emang. Yo nggak apa-apa. Yang terhormat Bapak, ini orang tua kita Al-Mukarram Abah Kardi yang sudah mengikhlaskan sebahagian hartanya untuk pendidikan Al-Quran di kampung kita ini.
Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Semua pahala anak-anak yang belajar Quran di sini mengalir untuk beliau dan keluarga. Terkhusus untuk almarhumah istri beliau. Mengalir terus sampai nanti hari kiamat, gak putus-putus. Itu namanya sedekah jariah. Sedekah nih Bu harus pinter-pinter. Kalau bisa cari yang sifatnya jariah. Ibu ngasih uang ke pengemis itu bukan sedekah jariah. Ibu kasih uang ke pengemis, makan dia, kenyang, udah stop sampai di situ pahalanya. Tapi kalau nyumbang untuk pesantren, rumah tahfiz, nyumbang untuk masjid, selama dimanfaatkan untuk orang banyak, pahalanya mengalir terus untuk kita yang berinfak. Jadi ibu jangan pelit-pelit untuk rumah tahfiz, jangan pelit-pelit untuk masjid. Kata Nabi, man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, Allah bangunkan untuknya istana di dalam surga. Jadi kalau infak jangan tanggung-tanggung. Suami ibu paling sering ketemu kotak infak masjid minimal seminggu sekali waktu sholat Jumat. Suami mau sholat Jumat, suruh bawa infak yang paling paten. Jangan lakinya bawa limpul, ibu ngerepet. Sok kaya, sok kaya. Neneng goceng gak ada limpul bang. Cukup mentus. Seharusnya kalau suaminya bawa limpul, bang, tanggunglah bang. Tukar. Nah ini aku punya yang merah, ini abang bawa. Ini yang dibawa mati bang. Walaupun bapak-bapak ini modelnya macem-macem. Ada yang kotak infak keliling, dia pura-pura jikir. Aku perhatiin kalau sholat Jumat. Keliling kotak infak ya. Allah. Udah mulai deket kotaknya, astagfirullah. Udah lewat kotaknya, alhamdulillah. Padahal kotak infak itu kalau udah di depan mata kita, di dalam kantong kita duit lengkap dari yang abu-abu sampai yang merah. Itu duit berantem loh. Berebut, semua minta dipakai infak. Yang cepet ngomong, "Mbok sekali-sekali aku kenapa sih dipakai infak? Selama ini kalau main perempuan, mabuk, judi, aku yang dipakai. Tapi kalau sedekah jarang kali aku dipakai. Aku pun pengen masuk surga," kata yang cepet. Yang limpul nyaut, "Nggak usah mimpi kau pek," kata yang limpul. Kan namanya cepet. Jadi panggilan akrabnya pek. Terakhir tangannya masuk kantong, rogo-rogo, yang kejepit adiannya lagi yang megang parang. Patimura juga yang menang ya. Jadi kalau punya harta, jadikan harta itu jembatan untuk menyeberang ke surga. Jangan mau kalah sama Abah Kardi. Abah Kardi udah ikhlaskan lahannya, Bapak Ibu berlomba-lomba untuk membangun fasilitas-fasilitas yang lain. Setuju? Kemudian yang terhormat, ini masih penghormatan aja udah panjang ini. Yang terhormat Bapak Imam, Imam Desa, Imam Dusun, kemudian Pak Bilal ya, muadzin. Tadi aku disuruh Ustadz Michael jelaskan keutamaan muadzin. Salah satu keutamaan muadzin itu apa Bu? Kalau meninggal masuk kuburan, jasadnya nggak busuk, nggak rusak. Itu keutamaan muadzin. Jangan rebutan ajan Bapak besok. Udah biar kalau yang udah ditugaskan udah. Nggak busuk Bu mayatnya kalau tukang ajan. Ada yang nanya, "Ustaz kalau tukang komat," aku bilang, "busuknya separuh," aku bilang. Nah baik,
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini walaupun hari H Maulid sudah lewat 2 bulan ya, tapi kita masih semangat merayakan Maulid sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ini nanti muka kita ditandai sama Nabi. Inilah muka-muka yang nanti diberi syafaat oleh Nabi Muhammad. Jangan sepele sama Maulid. Yang semangat merayakan kelahiran Nabi, inilah nanti yang digandeng Nabi masuk ke dalam surga bersama Nabi. Ibu nanti masuk surga sama Nabi enaknya luar biasa Bu. Di surga kenikmatannya nggak terbatas. Apa aja ibu mau ada di surga. Di surga nggak ada orang jelek, cantik semua, ganteng semua. Koyong-koyong ini nggak eneng nang surga. Nah maksudnya ibu nanti masuk surga jadi cantik, jadi glowing ya kan, kilat. Gak ada orang pendek kayak aku gini di surga, gak ada. Gak usah ngenyek kali lah ibu ketawanya. Di surga nanti dalam satu riwayat dikatakan nanti orang di surga semua tingginya kayak Nabi Adam. Berapa tinggi Nabi Adam? 27 meter. Ibu di surga tingginya 27 meter. Gak payah ganti bola lampu di surga. Gak ada nenek-nenek di surga. Nenek gak usah ngarep-ngarep kali. Nanti nenek masuk surga jadi muda lagi. Dalam riwayat dikatakan usia kita di surga rata-rata 30-an tahun. Apa aja kita mau ada di surga Pak. Apa Bapak mau? Rokok ada di surga. Cuma ngambil apinya ke neraka. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan takut merayakan Maulid. Tadi disinggung sama Pak Geci, ada kelompok yang mengatakan Maulid haram, bid'ah, gak ada di zaman Nabi. Bukan cuman Maulid, wirid haram, gak ada di zaman Nabi. Tahlilan haram, gak ada di zaman Nabi. Ibu jawab, muka kau haram, gak ada di zaman Nabi. Nabi pun jijik nengok muka kau bilang. Ini Pak ya, Bu, orang yang mengatakan Maulid haram hanya orang yang menilai Maulid dari mereknya saja, tapi tidak melihat isinya. Menilai sesuatu jangan dari merek, tapi tengok isinya. Don't judge a book by its cover. Nek rai koyong ini nggak ngerti. Jangan menilai buku dari sampulnya, tengok isinya. Saya teringat almarhum Ustadz Zainuddin MZ punya istilah begini. Misalnya ada 2 botol. 2 botol. Satu isinya minyak onta, mereknya cap babi. Satu lagi isinya minyak babi, mereknya cap onta. Kira-kira antara 2 ini yang halal yang mana? Kau bilang babinya biasa aja. Yang halal itu minyak onta walaupun mereknya cap. Minyak babi walaupun mereknya cap onta, ditutupnya dikasih tulisan bismillah, minyak babi tetap haram. Yang ditengok bukan merek, tapi isi. Nah, Maulid ini merek, istilah. Mungkin zaman Nabi nggak ada istilah Maulid, tapi isi kegiatan yang kita lakukan pada peringatan Maulid semuanya perintah Nabi Muhammad. Kita kalau Maulid ngapain? Bukan ngundang keyboard, bukan joget-joget, bukan nanggap kuda kepang. Apa kegiatan Maulid? 1, silaturahmi. Ibu jumpa ibu-ibu lain salam-salaman. Kata Nabi, tasafahu yadhabil ghillu, bersalaman itu menggugurkan dosa.
Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ada yang baca Quran, kita mendengarkan. Kata Allah mendapat rahmat. Perintah Allah, perintah Nabi. Aku ceramah, ibu dengarkan. Namanya majelis taklim. Kata Nabi, majelis taklim pahalanya lebih hebat daripada 100 rakaat sholat sunnah. Ibu udah pernah sholat sunnah 100 rakaat? Ya, aku pun nggak yakin dulu orang ini memang nggak mungkin. Aku pun nggak pernah kok. Tapi tinggal duduk dengarkan ustadz ngomong, sing kesel kan ustadz. Ini kok nggak jago ngai ngerungoki. Pahalanya lebih hebat daripada 100 rakaat sholat sunnah. Bahkan hari ini bapak ibu sedang duduk di taman surga. Suatu hari Nabi bilang sama para sahabat, wahai para sahabat, kalau kalian bertemu dengan taman surga, singgahlah, mampirlah. Sahabat nanya, apa taman surga itu ya Rasul? Majelis taklim. Ini taman surga kata Nabi. Jadi istilah maulid memang tak ada di zaman Nabi, tapi isi kegiatannya semua perintah Nabi. Jadi nggak usah takut merayakan maulid. Ini kegiatan yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Bu, kita belum kenalan ya? Iya. Ibu belum kenal sama aku? Berarti aku belum terkenal. Tapi mungkin ibu sebagian besar kenal dengan ayah saya. Kalau ibu tahu Ustadz Haji Irfan Yusuf yang biasa dikenal Ustadz Rahul, tahu? Nah, inilah hasil kerjasama Rahul sama Anjeli. Nah, akulah anak Ustadz Rahul nomor 1, kami 4 bersaudara. Memang banyak yang nggak percaya kalau aku anak Ustadz Rahul. Karena kalau ibu tahu Ustadz Rahul itu tinggi besar. Aku kok koyong ini. Karena mamaku pendek. Jadi aku ikut mama. Ayahku tinggi, mamaku pendek. Aku dapat pendeknya. Mamaku walaupun pendek, putih, cantik. Ayahku walaupun tinggi, keling. Aku dapat kelingnya. Memang sempurna kali. Saya usia 30 tahun, Bu. Saya sudah berumah tangga. Saya di bawah Ustadz Michael masih 4 tahun lah, atau 5 tahun, 89 ya. Nah, 5 tahun adekannya Ustadz Michael. Walaupun mukaku kan gak tua kan. Cangkemmu Bu, tua-tua. Usia 30 tahun, saya sudah berumah tangga 7 tahun. Saya sudah punya 1 orang anak perempuan dan 1 orang istri perempuan. Ya wes yo protes rungokke ae. Enggak melu nyangon. Bu, saya kegiatan sehari-hari pertama kami punya pondok pesantren sudah berjalan 2 tahun. Saya mengelola pondok pesantren di Binjai. Kami juga punya travel umroh sudah 7 tahun. Mengelola travel umroh kegiatan sehari-hari selain berdakwah. Tapi ibu kalau ada yang mau umroh jangan sama aku, jauh kali, pesan Michael aja. Ya, kalau ibu ada rezeki berangkat ke sana Bu. Kata Nabi apa? Man zaroni ba'da wafati faka'annama zaroni fi hayati. Siapa yang menziarahi aku setelah aku wafat, maka dia seperti menziarahi aku ketika aku masih hidup. Jadi kalau mau seolah-olah ketemu langsung sama Nabi, ada rezeki, berangkat ziarah ke makam Nabi. Dan kata Nabi, siapa yang punya kesempatan, punya harta, bisa menziarahi aku tapi tak mau menziarahi aku, kata Nabi, berarti dia mau menjauhkan diri dariku. Jadi kalau orang kaya nggak mau ke tanah suci, jangan berharap mendapat syafaat dari Nabi. Ibu jangan pernah terucap dari mulut ibu, aku miskin, mana mungkin bisa ke sana. Istighfar ibu. Orang ke sana tuh yang ngundang Allah. Jadi suka hati Allah ngundangnya pakai cara apa? Nggak selamanya orang berangkat ke tanah suci karena dia kaya, betul nggak? Banyak orang kaya sekalipun nggak pernah ke sana, tapi banyak orang miskin izin Allah bisa sampai ke sana.
Kabupaten Langkat itu punya bupati paten-paten kali, Bu. Ada bupatinya yang kemarin bekasus, yang ada kasus kerangkeng, namanya Pak Terbit Rencana Perangin-angin. Orang Karo tapi muslim. Tapi kami menilai orang objektif, Bu. Setiap orang ada lebih, ada kurang. Memang dia punya kasus hukum, tapi dia punya kelebihan. Dari sebelum jadi bupati sampai ketangkep 300 orang lebih sudah diberangkatkannya umroh dengan uang pribadinya. Semua melalui kami, karena makanya aku tahu datanya berapa orang. Yang diberangkatkan umroh siapa? 300 lebih itu. Bilal Mayat penggali kubur. Yang maaf cakap, Bilal Mayat penggali kubur ini kalau mau ngandalkan duit sendiri mau berapa tahun nabungnya, ya kan, Bu? Amit ini bukan sepele. Nanti udah terkumpul sedikit, datang tukang angsuran. Udah terkumpul sedikit, masuk mekar. Kau ngerti mekar? Aku pun ngerti, beda aku nggak ngerti mekar. Bilal Mayat penggali kubur, kalau Allah udah ridho, Allah udah izin, sampai dia ke tanah suci, walaupun nggak pakai duit sendiri. Nih, anak-anak ibu ngapal Quran kan? Banyak orang-orang tua miskin, nggak punya harta, tapi anaknya ahli Quran, penghafal Quran, pandai tilawah Quran, ikut MTQ tingkat kota Madia, tingkat kabupaten. Hari ini rata-rata MTQ kabupaten kota juara 1, hadiahnya paket umroh. Orang tuanya nggak punya duit, tapi anaknya juara MTQ, dia hadiahkan untuk mamaknya. Mamaknya berangkat ke tanah suci bukan karena punya duit, tapi berkah Quran yang dibawa sama anaknya. Saya, Bu, kemarin bulan 7 berangkat. Ada satu jamaah saya, seorang ustadz hafiz Quran 30 juz. Dia berangkat bawa mamaknya, mamaknya dia biayai. Dari mana duitnya? Cuman gara-gara jadi imam terawih 1 bulan di Malaysia. Jadi di Malaysia tuh rata-rata kalau sholat terawih 1 malam 1 juz. Jadi imamnya itu hafiz-hafiz 30 juz. Dan banyak diundang dari Indonesia. Pulang dari Malaysia bawa uang hampir 100 juta. Dia bawa mamaknya berangkat ke tanah suci. Orang ngundang Allah, ngundang kita caranya macam-macam. Pernah kejadian ada wawak-wawak belum haji belum umroh, tapi pergi pengajian pakai baju serba putih. Di kampung-kampung orang kalau suka pakai baju serba putih kan biasa dipanggil Pak Haji, Bu Hajah. Ini belum haji, belum umroh. Pergi wirid, bajunya putih semua. Di tengah jalan naas keserempet mobil. Yang punya mobil turun minta-minta maaf. Wak, maaf ya Wak, aku nggak sengaja. Tolong jangan lapor polisi ya Wak Hajah. Wak ini jangan panggil aku Hajah, aku belum haji. Wawak pun tak apa, bajunya putih-putih. Kupikir Wawa udah haji, kecelik aku jadinya. Belum, aku belum haji. Ya udah gini aja lah. Wawa selain ku biayai pengobatan, Wawa tahun depan ku berangkatkan haji. Cuman gara-gara tempet, kalau Allah mau berangkat ke tanah suci. Makanya ibu yang pengen cepat ke Mekah itu kan jalan lintas rame. Cuma ya agak diintik-intik lah kalau kira-kira Pajero, Fortuner itu bisa. Kalau mobil Ustadz Michael paling ibu dibawa kusuk aja lah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada rezeki ziarahi makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ini kaitannya sama Quran. Ibu tahu kita tujuan utama memperingati Maulid ini apa? Supaya kita mencontoh akhlak Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad. Dan akhlak Nabi Muhammad kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Jadi kalau mau punya akhlak seperti Nabi Muhammad, belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an. Saya senang ini, ada tadi apa namanya? Ratala, apa? Ratala, apa? Rutala.
Ini berarti memakai prinsip utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari buayan sampai mati. Jadi ibu yang udah tua-tua jangan malu belajar walaupun udah tua. Belajar itu nggak terbatas umur. Walaupun manusia makin tua otaknya makin lemah, ya kan Bu? Wajar. Mama-mama suruh ngapal Quran, ya payah, orang otaknya udah bercabang-cabang loh. Angsuran gorden, kretone, orang bojoe chattingan ambek rondo kan. Banyak kali pikirannya, mana bisa ngapal. Nenek-nenek suruh ngapal, oh setengah mati, kuping dah budek, mata udah kabur. Payah ngajari nenek-nenek Quran loh. Yuk nek, ikuti ya nek. Innahu kana tawwaba. Coba nek, innahu kawat tembaga katanya. Kuping dah budek, mata udah kabur. Makanya ini anak-anak yang masih SD, SMP suruh dia belajar Quran karena otaknya masih paten-patennya. Ini anak-anak dengar lagu-lagu TikTok 3 kali dengar hafal sendiri, betul nggak? Karena otaknya masih paten. Sayang kalau nggak dipakai ngapal Quran. Kalau sayang sama orang tua, ngafal Quran. Karena anak yang hafal Quran, kata Nabi, dia bisa memberi syafaat kepada 10 keluarganya nanti di akhirat. Dia bisa masukkan 10 keluarganya ke dalam surga. Bapak, mama, kakek, nenek, abang, adik masuk neraka. Dia hafal Quran, dia tarik keluarganya dari neraka, dia masukkan ke dalam surga. Makanya ngapal Quran. Nanti yang anaknya hafal Quran, bapak mamanya di surga, Allah pasangkan mahkota dan jubah yang paling indah untuk orang tuanya di dalam surga. Kalau anaknya hafal Quran. Makanya Bu, bapakku setiap habis sholat 5 waktu kan doa. Selesai doa, beliau selalu menghadiahkan Al-Fatihah untuk anak-anaknya yang menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena ayah saya sadar anaknya mati-matian ngapal Quran bukan untuk dirinya sendiri, tapi anaknya berjuang ngapal Quran untuk menyelamatkan orang tuanya di dalam masuk ke dalam surga. Jadi ibu doakan anak-anak ngapal Quran karena mereka berjuang untuk ibu. Mereka berjuang untuk bapak. Kita cita-cita nggak muluk-muluk. Kita cuman pengen nanti kita mati anak kita bisa doakan kita, betul nggak? Anak kita bisa makaikan kain kafan kita. Anak kita bisa mandikan jenazah kita. Ibu mau nggak nanti mati dimandikan sama anak? Mau. Atau ibu mau mandi sendiri? Abang nggak, biar lebih bersih ibu dibawa ke Dor Semir, mau? Biar sekalian cuci kolong. Coba anak-anak, siapa yang mau nanti mamanya meninggal dia yang mandikan? Siapa yang mau nanti mamanya meninggal dia yang nyolatkan? Siapa yang mau nanti mamanya meninggal? Makanya belajar agama anak-anak Bu, belajar Al-Quran. Apalagi yang anak sekolahnya sekolah umum, SD negeri, SMP negeri, belajar agamanya seminggu cuma 2 jam. Kalau anak nggak masuk rumah tahfiz, nggak masuk madrasah sore, mau jadi apa anak ibu? Makanya ilmunya harus seimbang dunia dengan akhirat. Banyak orang tua, anaknya nggak ada pendidikan agama, meninggal orang tuanya, anaknya bacok-bacokan rebutan harta warisan. Kalau anak nggak punya ilmu agama, mati mamanya yang duluan dicari apa? Gelang, cincin, surat tanah. Mana open dia jenazah mamanya mau dicemanakan. Kalau anak nggak punya agama, dia ninggal mamanya macam orang gila, bolak-balik pingsan, nangis berlebihan, namanya meratap. Dalam Islam nak, kalau keluarga meninggal nggak boleh nangis berlebihan, namanya meratap. Dulu Nabi ngajarkan, Nabi sedih, air matanya netes,
tapi suaranya nggak ada. Dalam bahasa hadis begini, air mata Nabi netes tapi gigi Nabi nggak nampak. Yang dimaksud gigi nggak nampak ini nggak bersuara, bukan nggak boleh nampak gigi. Kalau udah payah nutupnya mau macam mana lagi? Orang tua meninggal, kalau anak nggak punya agama nangis berlebihan. Ada yang nangis sampai nyakar-nyakar muka, jedut-jedutkan kepala ke dinding, ngoyak-ngoyak baju, gigit-gigit kos kaki. Ngapain lah kok jorok kali. Ada yang mukul-mukul jenazah mamaknya. Mamaknya meninggal dipukulinya. Jangan pergi lah. Mamaknya nyaut, sakit pau kata mamaknya. Pukulinya jenazah mamaknya. Makanya belajar belajar Al-Qur'an, biar punya akhlak kayak Nabi Muhammad, biar jadi anak soleh soleha. Ada satu golongan yang Nabi nggak akan mau memberikan syafaat, Nabi nggak akan mau memberikan pertolongan nanti di akhirat, walaupun termasuk umat Nabi Muhammad. Siapa mereka? Salah satunya yang durhaka kepada orang. Hanya sama orang tua kalian jangan macem-macem. Apalagi mama, oh mama lebih mulia daripada bapak, ya kan Pak? Memang iya Pak. Aku aja pengen jadi mama. Mama lebih mulia Pak. Sama siapa aku berbakti ya Rasul? Mamamu, 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 baru bapakmu. Bapak sekali, mama 3 kali. Berarti bapaknya 1, mamaknya kan Riko saya ngomong. Mama 3 kali lebih mulia daripada bapak. Jangan macem-macem kalian sama mama. Kenapa mama disebut 3 kali sama Nabi? Karena ada 3 pengorbanan mama yang sampai kapanpun anaknya nggak bisa membalas. 1, mama yang ada yang bisa ngandung mama balik. Atau ada yang dulu nggak dikandung sama mamanya. Kalau ada yang dulu nggak dikandung sama mamanya, berarti dia Sun Gokong. Tahu Sun Gokong? Keras sakti. Sun Gokong tuh bukan lahir dari mama, tapi dari batu bapak wah. Anggete bapak Sun Gokong iso meteng. Ibu mengandung perjuangannya berat, ya kan Bu? Mama ngandung nih beda-beda. Ada yang 9 bulan enak aja, ada yang bolak-balik opname. Istriku ada asam lambungnya, jadi waktu hamil bolak-balik masuk rumah sakit. Belum lagi tidur nggak nyenyak, mereng kanan nggak enak, mereng kiri nggak enak, telentang sesak napas, telungkup nanti anaknya peang, ya kan? Serba salah. Belum lagi bolak-balik mual muntah. Karena ibu hamil itu hidungnya sensitif. Ibu ada yang lagi hamil? Nenek ada yang lagi hamil, Nek? Ya mana tahu lo, Nek. Allah itu kalau udah punya mau, apa aja bisa terjadi. Istri Nabi Ibrahim yang pertama namanya Saroh. Dia hamil di usia berapa? Di atas 60 tahun. Udah ubanan, udah keriput, dengan izin Allah hamil. Kejadian nenek-nenek meteng, Bu. Nah, maka nenek-nenek ojo jonti-jonti nih. Nek Allah gelem gak eneng sing gak mungkin. Ojo nenek keluyuran nganggo tank top. Eneng sing selero nenek meteng gua. Waktu hamil ibu itu hidung sensitif, pantang nyium yang nyengat-nyengat, muntah. Nyium parfum, muntah. Nyium kaporit, muntah. Nyium kentuti dewi,
Nah tahu ibu kurang kerjaan kan, duduk di teras gak ada orang, pungut diambil dicium, kurang kerjaan ibu. Ada model ibu hamil nggak suka wangi, lebih suka bau, ada nggak? Bojoku ngono, aku nganggo parfum ngamuk, pakai kelek seneng. Ada modelnya gitu pak. Berat perjuangan ngandung. Makanya kata Nabi, seorang ibu yang hamil, selama dia hamil 9 bulan, malamnya dapat pahala tahajud walaupun dia nggak tahajud. Siangnya dapat pahala puasa walaupun dia nggak puasa, karena perjuangannya berat bu. Beruntunglah ibu yang pernah hamil. Pun jaluk meteng menenggo. Akeh pahala nih. Loh, ibu hamil 9 bulan, 1 hari pahalanya 1000 loh. 1 hari 1000, 9 bulan berapa? 270.000. Ustaz kok cepet kali ngitungnya? Tidak ku hitung dari semalam. Mama ngandung nggak bisa kita bales. Kedua, mama yang melahir. Ada yang bisa melahirkan mama balik? Mama kalian waktu ngelahirkan kalian nyawa taruhannya, 1 kaki di rumah sakit, 1 lagi udah sampai kuburan, antara hidup dan mati. Mama kalian ngelahirkan kalian 3-4 kilo ngeluarkannya bukan tanggung. Kami pak nggak usah, kita nih ya nggak usah cerita 3-4 kilo. Sing nang kakus iku ae. Paling sak mini iku melotot mendeli mata awak ngeluarkan. Suaranya pun udah macam Valentino Rossi. Ini mama kita 3-4 kilo. Makanya jangan macem-macem sama mama. Bu, ada yang lahirannya sesar. Ada yang lahirannya sesar. Bu, tolong jangan pernah sepelekan ibu yang melahirkan sesar. Istri saya jadi korban. Istri saya lahirannya sesar. Ada wawak-wawak nanya, semalam lahirannya normal apa sesar? Sesar wak. Wawak ini bilang, oh berarti belum merasakan jadi ibu yang sesungguhnya lah ya. Nek petuk tak tapuk cangkemiku. Enak aja dia bilang nggak ngerasakan jadi ibu yang sesungguhnya. Orang lahiran sesar juga nyawa taruhannya. Aku masuk ke ruang operasi. Kalau di operasi itu nggak boleh senyap, harus hidup musik. Waktu itu kami minta hidup surah Maryam. Kenapa nggak boleh senyap? Takut pasien ketiduran, takut kebablasan, nggak bangun-bangun. Nyawa taruhannya. Orang yang lahiran sesar, dia rela jadi orang penyakitan demi anaknya, betul? Kan orang kalau lahiran sesar gampang masuk angin, ya kan bu? Namanya udah bongkar mesin. Gampang masuk angin. Bojoku nang omah sing nganggo kos kaki, bu. Wanginya pun udah wangi Presker aja. Presker, balsem, udah jarang wangi-wangi Vitalis. Apa itu dah? Jarang lah pokoknya. Berat perjuangannya. Ibu yang lahiran sesar rela badannya jelek demi anaknya. Betul nggak? Ya kan yang lahiran sesar bu, ada kelabang di perutnya. Jelek badannya. Jangan durhaka sama orang. Yang ketiga, mama yang menyusu. Ada yang bisa nyusui mama balik? Ini yang gadis-gadis bisa. Mamanya digendong pakai jari. Mama, nggak iso. Seorang pemuda nanya sama Rasul, ya Rasul, bagaimana cara aku membalas jasa ibuku? Kata Rasul, sampai kapanpun gak bisa kau balas jasa ibumu. Walaupun setiap hari kau suapi makannya, setiap hari kau gantikan pakaiannya, setiap hari kau istinjakkan dia, kau ceboi dia. Bahkan untuk menyenangkan hatinya kau gendong dia pulang pergi Mekah Madinah. Separuh air susunya pun belum mampu kau membalasnya. Mulia kali ibu. Makanya kita nih jadi anak jangan macem-macem sama orang tua.
Kata Nabi, azab orang berzina, azab orang mabuk, azab orang membunuh Allah tunda sampai hari kiamat. Tapi azab anak durhaka gak nunggu kiamat. Dunia dapat, di akhirat dapat. Tahu malin kundang? Anak durhaka dikutuk jadi batu. Ustadz 2013 ke Padang, MTQ antar mahasiswa tingkat nasional. Ustadz tengok patung malin kundang sujud di pantai air manis. Waktu itu Ustadz sujud juga di belakang malin kundang. Kawan Ustadz nanya, oh ngapain kurang kerjaan sujud di belakang malin kundang? Ku jawab, kapan lagi sholat jamaah imamnya malin kundang? Ku bilang juga, bang capek juga nggak bangkit-bangkit bu, sujud aja. Jadi orang tua jangan macem-macem sama orang tua. Bu, kenapa ibu disebut 3 kali? Ibu lebih dimuliakan. Satu alasan yang lain, karena kontak batin mama sama anak lebih kuat daripada kontak batin bapak sama anaknya. Setuju? Setuju. Kok dibelai ya setuju aja lah. Tapi memang gitu, kontak batin mama sama anak pak lebih kuat. Macam mana nggak kuat? 9 bulan anak sama mama sebadan, ya kan? Apa yang dimakan mama itu yang dia makan. Makanya kuat. Aku tamat SD masuk pesantren, namanya Darul Arafah. Simpang 4 Diski belok kanan. Terus saja. Jumpa simpang 4 ada masjid, ada pos polisi, belok kanan. Terus saja, tempatnya ujung kali bu. Kalau kata orang tempat jin buang anak, nih jin pun nggak tega buang anaknya ke sana. Tapi aku dibuang bapakku ke sana, memang jin juga bapakku tuh. Nah lah, kalau nggak ditaruh sana ya belum tentu bisa kayak gini, ya kan bu? Seminggu pertama saya di pesantren, mama saya nggak selera makan bu. Apapun lauknya di rumah, lauk ada, pauk ada, kan lauk pauk kan, lengkap. Ada ayam, udang, daging. Makanan kita kan beda bu. Riko kan paling banter hanya pakis, duduk ditumbuk, tumis genjer, paten itu. Ini lengkap, mewah, tapi mama nggak selera makan. Kenapa? Mama membayangkan apalah yang dimakan anakku di pesantren ya. Bapakku yang entek kabeh bu, dasar congok ya kan. Lain kontak batinnya bapak anak, mama anak lain. Anak ibu tamat SMA, ngetes kuliah ke USU atau ke Unsia, keluar pengumuman lulus. Anaknya pulang jerit, ma aku lulus ma. Dipeluknya mamanya, mamanya langsung nangis, terharu, bangga sama anaknya. Bapak belum nangis. Bapak nangisnya kapan? Nanti setelah tahu berapa biaya kuliah. Beda pak kontak batinnya. Makanya anak yang durhaka sama orang tua, Nabi Muhammad nggak sudi memberi syafaat kepadanya. Bu, bu. Jadi Nabi itu diutus liutammima makarimal akhlak, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dulu pada saat zaman jahiliyah, manusia akhlaknya kacau balau. Bahkan dulu bu, perempuan gak ada harga dirinya pada masa jahiliyah. Hanya dijadikan pemuas hawa nafsu. Anak perempuan lahir ditanam hidup-hidup. Perempuan hamil lewat jadi bahan taruhan. Khotbah, dalamnya anak laki apa anak perempuan? Aku laki, aku perempuan. Dibedah hidup-hidup. Jadikan bahan judi. Gak ada harganya perempuan sebelum Nabi diutus. Setelah Nabi diutus menjadi Rasul, maka diangkatlah derajat perempuan. Sekarang derajat perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Emang iya bu? Dari dulu udah ada hari ibu, hari ayah baru-baru aja ada. Bapak tahu udah ada hari ayah? Ini serba salah, nggak eneng protes, terus eneng nggak ngerti.
Udah ada, bentar lagi hari ayah, November tanggal piro ya? Kalau nggak 12, 24 gitulah Pak. Udah ada hari ayah, tapi nggak hari merah. Tapi paling nggak udah ada Bu. Ibu diangkat derajatnya. Makanya Bu, nih Ustadz Michael lah yang sering ke Mekah kan. Tahu itu, kenapa Nabi diutusnya di Mekah? Karena memang akhlak orang Mekah tuh sampai sekarang pun Bu, masih banyak yang akhlaknya tuh rusak. Kalau mau dibandingkan akhlak orang Arab sama orang Indonesia, mohon maaf ini, orang Indonesia jauh lebih sopan santun daripada orang-orang Arab. Contoh, ibu ngelewati orang duduk kayak mana? Nunduk, amit ya wak, kan gitu. Di Arab mana ada amit ya wak? Orang Arab ngelewati orang duduk tegak aja jalan. Mana ada nunduk-nunduk? Aku pernah duduk di Masjid Nabawi. Di sebelahku ada orang juga duduk. Dari belakang orang Arab jalan. Dia jalan dari tengah-tengah. Ini pahaku dilangkainya. Habis itu kepalaku dijadikan cagak sama dia. Ndasku diremes ini. Aku batin ini kalau bukan kampungmu keletupan lu apa letak orang itu pikir. Suka-suka hatinya aja, betul Pak, demi Allah. Kita kepala paling fitrah ya kan Pak. Pantang disenggol betumbuk pun jadi Bu. Orang sana bercanda pun pakai kepala. Betul, saya sholat di Masjidil Haram subuh nih, sholat. Orang sana kalau ngelewati orang sholat udah biasa, nggak perlu ditahan-tahan pakai tangan gini karena memang di sana padat. Nggak ada jalan lain untuk keluar kecuali dia ngelewati orang sholat. Jadi aku lagi sholat subuh di Masjidil Haram, orang Arab lewat sambil bersiwak. Ibu tahu siwak? Kayu untuk gosok gigi itu. Yang kurang ajarnya wawa Arab ini, siwak bekas giginya dibuang di tempat sujudku. Aku pas ruku batin Bu, mampus. Jigong Arab aku pikir. Tapi karena kita paham fikih kan, kita boleh melakukan gerakan kecil kalau diperlukan, sholatnya nggak batal. Jadi waktu mau sujud aku nggak berani ngambil resiko. Ku ambil siwaknya, ku pindah ke sebelah, sap sujud aku. Bar sholat ndasku dikeplak, anak kurang ajar kau memang, rupanya di samping ayahku. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tujuan memperingati Maulid ini untuk memperbaiki akhlak, terutama ibu perempuan. Perempuan itu adalah makhluk yang harusnya paling bersyukur atas kedatangan Nabi Muhammad di muka bumi ini. Salah satu cara Nabi Muhammad mengangkat derajat ibu dengan cara apa? Satu, ibu disuruh menutup aurat. Nabi itu nyuruh ibu nutup aurat karena Nabi sayang sama ibu untuk menjaga kehormatan ibu. Pakaianmu yang memuliakanmu, pakaianmu yang membuatmu terhina. Mohon maaf ya Bu, ibu pernah nampak rupanya ada berita perempuan pakai jilbab panjang, pakai jubah, pakai cadar diperkosa orang. Pernah ada? Gak ada Bu. Secantik apapun mukanya, seseksi apapun badannya, kalau dibalut dengan pakaian yang syar'i, yang longgar, gak ada yang berani ganggu dia. Tapi maaf cakap, sejelek apapun mukanya, segembrot apapun badannya, kalau dibalut dengan pakaian yang seksi-seksi, yang nepak-nepak, itulah yang mengundang syahwat, akhirnya jadi korban pelecehan. Makanya ibu disuruh nutup aurat supaya kehormatan ibu terjaga. Cuman mohon maaf ini ya, sekarang pun yang bercadar nih banyak juga yang mentel-mentel. Mohon maaf saya, ada juga yang bercadar tapi gila posting foto di sosmed. Nih mohon maaf, nih kaji serius ini. Jangan dipikir posting foto di sosmed, walaupun yang nampak cuman mata, jangan dianggap gak berdosa. Walaupun yang nampak cuman mata, berdosa. Kenapa Ustadz? Menimbulkan rasa penasaran bagi kami.
Ini matanya gini, kira-kira hidungnya cemana ya? Kalau matanya gini, giginya cemana ya? Nimbulkan rasa penasaran. Poinnya apa? Yang bercadar aja kalau posting foto berdosa, apalagi yang nggak bercadar. Jadi jangan ibu pikir orang nengok muka nggak bisa timbul syahwat, bisa. Maka jangan rajin-rajin kali posting, jaga aurat bu. Di neraka Rasul lihat banyak perempuan digantung dengan rambutnya sendiri karena semasa hidupnya sering menunjukkan rambutnya di hadapan orang yang bukan mahramnya. Hati-hati bu, pakai jilbab jangan wirid aja. Pakai jilbab jangan ke masjid aja. Kemana-mana yang bisa ditengok orang bukan mahram, ibu pakai jilbab. Nyapu halaman, pakai jilbab. Orang lewat-lewat bu. Aku punya tetangga di rumahku yang lama, pas depan rumah. Janda. Di sini ada janda? Oh banyak. Maaf bu ya, janda ini ada dua macam ya. Ada janda kembang, ada janda kuncup. Kalau 40 tahun ke bawah, ini janda kembang. Kalau ada orang datang ngelamar, ibadahnya bagus, pekerjaannya jelas, lebih bagus diterima daripada jadi fit. Amit rondo iki api ae pun iso jadi fitnah. Tapi kalau 50 tahun ke bawah, ini janda ke atas, ini janda kuncup. Nah iki rajin-rajin wirid, pengajian, sholat, ya. Jadi nanti sampai rumah nenek coba tengok kaca. Aku kira-kira kembang apa kuncup ya? Ada tetanggaku bu, pas depan rumah, janda, tapi suka kali ngumbar aurat. Kalau nyapu halaman, pakai tank top. Kekede, pakai tank top. Aku astagfirullah, makanya aku betah kali tinggal di situ. Aurat nih jangan disepelekan bu, anak-anak gadis jangan coba-coba pasang foto di sosmed nggak pakai jilbab. Dosanya dosa jariah. Kita pasang foto di sosmed nggak berjilbab, ribuan orang nengok aurat kita, ribuan orang dosanya kita panen. Yang macam-macam. Pakai jilbab pun yang betul. Jilbab itu harus menutup semua bagian tubuh, minimal sampai pinggang. Jadi bagian dada ketutup. Jangan pakai jilbab kayak ibu-ibu pejabat. Tahu ibu pejabat pakai jilbab? Lilit-lilit di lehernya, kecekek kan mampus. Kalau pakai jilbabnya gitu bu, kepala ketutup, tapi aurat yang lebih fatal terbuka. Lebih fatal kepala apa dada? Bapak aja lah pak, bapak lebih selera nengok kepala apa dada? Wes ojo cengangah cengengis. Makanya jangan terbalik. Pakai jilbab kepala ditutup, dada dibuka, itu nggak betul. Sampai pinggang, semua bagian tubuh tertutup. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur aduk yang baik dengan yang buruk. Berjilbab, rikon delok opo, aku nggak diopeni meneh. Sopo sing teko sopo? Apa? Oh, yo, delok iki. Wis kabeh lah. Nah, selamat datang Pak, silakan Pak duduk. Nah, oh, ya. Dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, silakan Pak. Nah, naik Pak. Ya bentar lah main jagung dhisik. Ngori kon ndeloki Bapak iki nggak ndeloki aku. Main jagung dhisik ya Pak. Selamat datang Pak. Bapak siapa Pak? Oh, calon bupati, calon bupati Aceh Timur nomor urut 1 ya. Aku nggak beranilah menghimbau ya. Silakan berbeda pilihan tapi jangan saling
saling selek ya kan, tetap harus ini apa kayak jeneng. Nah, oke kita lanjut ya. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur aduk yang baik dengan yang buruk. Bejilbab tapi baju ketat, ada nggak? Bejilbab baju ketat. Mama pun ada juga, nggak tahu diri, badan belipet-lipet, pakai baju ketat, nampak polisi tidurnya jengglong. Aku kalau jumpa mama gitu mau kupanggil nggak, ku tarik bajunya, lemaknya aja ku cubit dapet itu. Jangan pakai legging, tahu legging? Sementara luarnya nggak ada, jangan. Legging itu daleman, boleh dipakai, tapi luarnya ada roknya, ada baju gamisnya. Kalau pakai legging tok berarti pakai daleman tok. Rambut ubanan, kulit keriput, legging totol macanan, gitu manusia harimau tenan nih. Mama muda, mama muda yang punya anak bayi, tolong jangan nyusui anak sembarang tempat. Itu aurat fatal. Jangan nyusui anak sembarang tempat. Mohon maaf ya, apalagi kita yang tinggal di pedesaan. Aku kan dulu orang kampung juga, Bu. Banyak dulu ku tengok tetangga aku nyusui anak di halaman rumah, di bawah pohon rambutan. Jatuhan semut rang-rang, bendol. Ada yang nyusui anak dalam angkot. Ada, Bu, dalam angkot nyusui anak. Kalau sekarang di Binjai kan udah banyak Grab, rata-rata udah punya kereta, jadi orang jarang naik angkot. Kalau dulu orang nggak malu-malu di angkot nyusui anak. Di sampingnya ada anak lajang merokok. Ibu ini bilang, Dek, tolonglah Dek, kalau merokok di tempatnya ini si kecil terganggu. Yang lajang nyaut, Ibu juga lah, kalau menyusui di tempatnya si kecil saya juga terganggu, katanya. Enggak duisin, Pak, ya kan? Jaga aurat. Jadi perempuan diangkat derajatnya sama Nabi, tapi di neraka isinya lebih banyak perempuan. Salah satu sebabnya karena nggak bisa jaga aurat. Jaga aurat, Ibu. Jangan berjilbab tapi joget-joget di TikTok, nggak tahu malu. Kedua, Bu, ibu tuh sebetulnya diciptakan Allah beruntung loh. Ibu lebih mudah nyari pahala daripada kami laki-laki. Satu, ibu buat pengajian lebih mudah dari kami. Kenapa? Kami kerja dari pagi sampai sore cari nafkah. Malam kami mau buat pengajian rutin udah kecapean. Waktu ibu lebih banyak untuk buat pengajian. Kedua, ibu lebih mudah nyari pahala. Kenapa? Udah diteliti sama ilmuwan. Ternyata perempuan diciptakan Allah, sirkulasi buang air kecilnya lebih sering daripada laki-laki. Bahasa Inggrisnya the beser. Di perempuan itu diciptakan Allah, Pak, lebih beser daripada laki-laki. Dan itu sebetulnya kelebihan yang Allah berikan untuk perempuan, supaya perempuan lebih mudah sholat tahajud. Loh, ibu ingat-ingat coba, selama ini ibu tidur sama suami yang lebih sering terbangun tengah malam, ibu apa bapak? Rata-rata ibu. Nek bapak berarti dia nanyang-nanyangan. Kalau normal harusnya ibu. Tapi masalahnya selama ini kelebihan itu tidak ibu manfaatkan. Selama ini Riko bartani, belet ngoyo, bar ngoyo langsung nang genah, masa bar ngoyo langsung turu yo cebok dese. Masa ngoyo belet turu kan yang genah guys. Cewek dese.
Bu, silakan. Makan dulu, Bu, makan. Ada makanannya, Bu. Nah, selama iki riko ngono kan. Nah, weh, susah ki nggak didelok nih. Weh. Ngeceng aja kuwi. Selama ini kelebihan itu nggak ibu manfaatkan. Bar ngoyo cewek di sini. Selama ini riko bar cewek langsung tuh nggak ngambek cemono. Jadi mulai malam ini kalau terbangun tengah malam kebelet pipis, habis pipis langsung wudhu ambil tahajud ya. Ajak suami, ajak anak satu rumah tahajud. Baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ibu tuh diciptakan Allah nyari pahala lebih gampang. Tapi justru ibu lebih banyak di neraka. Salah satu sebabnya nggak bisa jaga aurat. Kedua, apa sebab perempuan masuk neraka? Hunna yakfurnal athir. Banyak perempuan masuk neraka karena durhaka sama suami. Bu, suami itu seburuk apapun, surga ibu di telapak kaki dia. Kami laki-laki sampai mati nomor satu mama kami, nomor dua bapak kami. Ibu lain, ibu dari lahir sampai sebelum menikah nomor satu mama. Nomor satu mama, betul, sebelum nikah. Udah nikah berubah, nomor satu suami. Iki meskipun raine koyo-koyo ngene iki, surga ibu di telapak kaki suami. Engko nang omah diberus iku surgae. Jangan sepele. Makanya gini, Bu. Bu, tidak ada satupun alasan seorang istri boleh durhaka sama suami. Tidak ada satupun alasan, demi Allah. Ustadz, suamiku tingkahnya kayak setan. Narkoba, mabuk, judi, selingkuh, gak ada alasan. Walaupun tingkah laki ibu kayak setan, ibu tetap wajib berbakti sama suami. Maka saya sering sampaikan, kalau suaminya seperti itu, ibu hanya punya dua pilihan. Satu, kalau mau bertahan jadi istrinya, mau gak mau ibu harus sabar, doakan dapat hidayah. Anggap itu ladang pahala ibu. Asiyah istri Fir'aun masuk surga. Kenapa? Karena punya suami kayak Fir'aun. Sabar menghadapi suami seperti Fir'aun. Jadi diantara ini banyak juga nih mungkin yang keluarganya kayak Fir'aun. Istrinya rajin ngaji, rajin wirid, rajin sholat, tapi suaminya tukang maksiat, gak mau ibadah. Ini keluarga Fir'aun. Ada mungkin di sini. Taunya aku pakai jilbab warna apa? Doakan dapat hidayah, sambil anggap itu ladang pahala. Tapi kalau ibu gak sanggup sabar, silahkan ambil pilihan kedua. Apa pilihan kedua? Minta pisah. Daripada ibu bertahan tapi ibu nggak bisa menghargai dia, ibu bertahan, ibu maki-maki dia, ibu nggak penuhi hak-haknya, dosa ibu yang bertumpuk-tumpuk. Aku memang nikah baru 7 tahun, Bu, tapi aku kuliah jurusan hukum perdata Islam. Tiap hari yang ku pelajari kawin ceri, harta warisan, itu aku pelajari tiap hari, Pak. Jadi setelah ku pelajari, rumah tangga kalau mau awet kuncinya cuma satu. Apa kan? Jangan lempar-lempar, nak. Ustadz disambit pula dong. Bu, rumah tangga itu kalau mau awet kuncinya satu. Jangan tengok kekurangan pasangan, tapi tengok kelebihannya. Setiap orang ada lebih, ada. Kalau dicari yang sempurna nggak akan ada. Ibu ditanya, pengennya suami yang kayak mana? Pasti maunya yang ganteng, soleh, pinter, kaya,
anak orang kaya, anak tunggal, bentar lagi bapaknya meninggal, ya kan? Ini kan sempurna kali Pak, tinggal nunggu warisan aja. Tapi sampai kapanpun ibu nggak akan jumpa laki-laki sesempurna itu. Laki-laki sesempurna itu hanya ada di satu tempat, Indosiar. Itu pun nggak sempurna-sempurna kali, ujung-ujungnya selingkuh. Aku hafal ceritanya Bu. Pertama kan orang itu nikah, awalnya miskin, tapi karena suaminya usaha, istrinya doa jadi orang kaya. Udah kaya datang pelakor, tergoda suaminya selingkuh, istrinya terzolimi, duduk di atas sejadah sambil doa, netes air matanya, ada musiknya, ku menangis. Biasanya kalau udah ku menangis, suami sama selingkuhannya kena azab, biasanya kecelakaan. Kalau udah kecelakaan, datanglah polisi, yang polisinya asiwawa ikuai. Wis tak tondoi raine sing eneng tai lalete nang kene. Dibawa ke rumah sakitnya pun itu aja. Dokternya pun wawak gendut itu aja. Cacat suaminya, kadang kakinya puntung, kadang matanya buta. Ditinggal pergi sama selingkuhannya. Istrinya juga yang tulus ngerawat dia. Barulah dia sadar, tobat, balik ke istrinya, tamat. Kami kalau ditanya pengennya istri yang kayak mana, ya kami nggak gelem sing koyo ngene. Kami maunya yang cantik, soleha, pinter, kaya, jago masak. Tapi sampai kapanpun nggak akan ada, pasti ada lebih, ada. Maka rumah tangga kalau mau awet, jangan tengok kurangnya, tengok lebihnya. Suami ibu mukanya ganteng tapi pengangguran, jangan tengok nganggurnya. Yang ngele lah Ustaz, ya pangan lah raine kamu. Memang gitu Pak kalau mau awet Pak. Suami ibu muka jelek, duit banyak, jangan tengok mukanya. Nah pinternya. Kita pun gitu Pak, istri kita mukanya cantik tapi masak nggak karuan, segoai sangit loh Pak. Jangan tengok masakannya, tengok mukanya. Istrinya mukanya jelek tapi masak enak, nyambel paten, jangan tengok mukanya, tengok sambelnya. Suatu hari suaminya bilang, "Dek, ternyata sambelmu lebih cantik dari mukamu," katanya juga. Memang gitu kalau mau awet Bu, mohon maaf ya, misalnya suami ibu bilang tingkahnya kayak iblis, kayak setan, narkoba, mabuk, judi, selingkuh. Kalau ibu mau korek-korek, pasti jumpa lebihnya. Betul Ustaz, memang lakiku tingkahnya kayak gitu, tapi ku inget-inget dari nikah sampai sekarang, sekalipun gak pernah dia nampar aku Ustaz. Nunjang pernah Ustaz. Ya kan ada lebihnya kalau mau dicari-cari. Jadi jangan banding-bandingkan pasangan kita sama pasangan orang. Jadi perempuan masuk neraka kedua karena durhaka sama suami. Di neraka Rasul tengok banyak perempuan menggunting-gunting lidahnya sendiri, kemudian dimasukkan minyak panas ke kerongkongannya. Nabi tanya Jibril, "Itu kenapa Jibril?" Kata Jibril, "Muhammad, itu istri yang selama di dunia lidahnya selalu menyakiti hati suaminya." Maka lambene riko jolan tenang. Ini mohon maaf, rawan istri yang punya penghasilan sendiri, apalagi gajinya lebih besar dari suami. Kalau nggak kuat-kuat iman, direndahkannya suaminya. Bang, kok nggak usah sok paten, aku yang nyari duit.
Gak usah sok ganteng kau bang. Kalau nggak aku, perempuan mana yang mau sama kau? Cuman perempuan PAUD yang mau sama kau. Berarti kan dia PAUD. Itu namanya durhaka qauliyah, durhaka lewat ucapan. Ada durhaka fi'liyah, durhaka lewat perbuatan. Apa contohnya? Di neraka Rasul lihat banyak perempuan kukunya terbuat dari tembaga. Kemudian dia cakar-cakar wajahnya sendiri. Nabi tanya sama Jibril, itu kenapa Jibril? Kata Jibril, Muhammad, itu istri yang selama di dunia sering berdandan berlebihan, mengharapkan pujian dari laki-laki selain suaminya. Ibu besolek keluar rumah sendiri, berharap dipuji laki-laki lain. Kata Nabi, selama di luar rumah, ibu dilaknat oleh seluruh malaikat sampai ibu pulang ke rumah. Ibu besolek, cekrek, udah glowing, masukkan ke Instagram. Ibu tunggui komentar-komentarnya. Aku is hafal kelakuanmu, bu. Ibu tunggui komentar-komentarnya, berharap dipuji sama orang lain. Ibu dilaknat oleh seluruh malaikat sampai ibu hapus foto itu. Macam-macam. Ibu kalau mau cantik awet muda, nggak usah banyak tingkah. Ngapain mahal-mahal MS Glow, Scarlett, Olay. Aku kok hafal ya? Olay itu nokoh, pakai Olay, tampak 10 tahun lebih muda. Ibu percaya? Masa umur 40 jadi kayak 30, 30 jadi kayak 20. Nanti anak gadis 20 tahun pakai itu mukanya jadi kayak anak SD 10 tahun. Keluar lagi ingusnya, ya kan? Yang kasihan anak 10 tahun gratis dipakai punya mamanya, hilang mukanya. Kalau mau cantik awet muda, pakai kosmetik umat Islam. Apa kosmetik umat Islam? Wudu, bukan Wardah. Aku mancing aja, pasti ada yang jawab Wardah. Wudu, kalau mau cantik awet muda, jaga wudu. Batal ambil lagi, batal ambil lagi. Cantik awet muda, kenceng kulit ibu. Saking kencengnya kulit ibu, macam Valentino Rossi. Kenceng kali bu. Ya, jangan coba-coba ibu berdandan untuk laki-laki lain. Apa yang termasuk durhaka fi'liyah? Melakukan sesuatu tanpa ridho dari suami, ibu durhaka. Ibadah sunnah tanpa ridho suami, hukumnya berubah jadi haram. Ibu datang kemari, hukumnya sunnah, majelis taklim. Tapi kalau suami melarang, ibu tak boleh pergi. Haram ibu pergi. Kalau suami melarang, Bu Pakmit, bang, aku permisi ya bang, mau ke rumah tahfiz apa tadi? Nur Halimah. Ngapain kau? Ada kulit bang. Nggak usah lah, abang kan jarang-jarang di rumah. Namanya abang kerjanya bawa motor, gerobak. Mumpung abang lagi di rumah, nggak usahlah dulu pengajian, liburlah sekali-sekali kawani abang. Enggak lah bang, abang pun lucu, orang mau wirid mau ngaji masa nggak dikasih. Sayang lo bang, ustadznya garang ini yang datang, masa aku nggak nonton. Terakhir suaminya pala, udah pigilah kok sana, yang penting aku nggak ridho. Datang ibu, ya udah mampus pigi aku, katanya bu. Jalan ibu kemari, rupanya aku buru-buru, waktunya udah pas-pasan. Misalnya ustadznya ngebut, dari belakang ibu kutabrak gerbak, mati. Niatnya ibu mau nengok ustadz, malah dibunuh sama ustadz. Pada waktu itu ibu mati dalam keadaan suami tidak ridho. Jangan coba-coba. Makanya kemanapun pergi suami harus ridho. Apapun yang dilakukan suami harus ridho. Ibu nggak bisa masuk surga tanpa ridho dari suami. Mau wirid pamit sama suami, beb. Wirid yo beb. Nggak apa-apa loh bu, rumah tangga yang paten itu yang romantisnya bertahan walaupun udah tua. Jangan malu-malu walaupun udah tua pakai beb. Nenek, misalnya nenek kakek masih ada nek, nggak apa-apa nek. Nek. Apa beb? Gak apa-apa,
Satu rumah tangga paten. Kalau nggak mau pakai backside, apa itu say bang? Saiton deh. Jadi hati-hati bu, istri masuk neraka durhaka sama suami. Ketiga, apa sebab perempuan masuk neraka? Karena nggak bisa jaga mulut. Ibu tuh diciptakan Allah, apa yang ditengok mata, apa yang didengar telinga, masuk ke otak, turun ke hati, pengennya langsung keluar dari mulut. Kalau nggak keluar, naik asam lambung ibu. Kalau nggak keluar, sesak napas ibu. Itu fitrah perempuan. Makanya perempuan lebih hobi curhat daripada laki-laki. Suami ibu tengok aja tenang, santai, cengangas, cengenges. Padahal masalahnya banyak. Cuman dia nggak mau cerita sama ibu. Dia nggak mau ngerepotin ibu. Tapi tiba-tiba kereta udah tegading aja. Tapi kalau ibu lebih hobi curhat, apa yang ditengok mata langsung keluar, nggak sadar akhirnya jadi dosa. Contoh, pergi ibu undangan, keluarlah ininya kan ngambil makanan, ceritalah, kak, masa potongan dagingnya kecil-kecil kali ya kak, pelit kali lah yang pesta ini kakaknya. Apa masalah? Obat ini udah berapa lama lewat asarnya? Bu, jangan nggak pernah ngono loh bu. Tes ya. Kalau aku udah jamak asar, ini siap acara langsung pamit karena saya perjalanan 5 jam pulang. Ibu asarnya belum loh ini. Lanjut. Nggak ada memang. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini sedikit lagi lah ya. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, ibu tuh pengennya apa yang ibu tengok, apa yang ibu rasa langsung keluar. Kalau nggak keluar sakit dada ibu. Metu pengantin nih, lanangi garang, wedoke hancur. Lanang pau. Rongsokan ngono kok gelem lah. Metu pengantin nih, wedoke ayu, lanangi hancur. Mimpi opo cah wedok iki lah. Lanang anyang-anyangan ngono kok gelem. Metu pengantene lanange hancur, wedoke hancur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Piye lah peranaane kowe iku? Ibu mulut payah dijaga memang. Engko ustad tekone dhesekan, njaluk mangan kae, njaluk mangan. Oh, ustad tekone carry, ustad mentang-mentang lagi viral, suka-suka hati datangnya. Ustad ceramai suwi, ustad iki pun nyocot aja mau, anggete jagong suwi-suwi bokong nggak geringgingan. Engko ustad ceramai dilu, ustad ceramah koyo petik nelek cret wis. Sing diarep gur amplop tok omongnya. Ibu lebih payah jaga mulut. Tapi ibu kalau ngundang aku ceramah, ibu nggak usah takut, aku bukan ustad matre. Banyak panitia nanya, ustad berapa? Aku nggak pernah matok-matokkan. Kalau ada ustad netap-netapkan tarif, naudzubillah bu, nggak berkah ilmunya, dijualnya ayat-ayat Allah. Kalau aku nggak payah-payah, dikei yo syukur, nggak dikei tak tondoi. Tanjung Tani, nggak jelas. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, loh dari nama kakek moyang nenek moyang udah konangan kalau perempuan lebih payah jaga mulut. Kakek moyang kita namanya siapa? Adam, mingkem Adam. Nenek moyang Hawa, konangan. Makanya ibu kalau punya aib tolong jangan curhat ke sembarang orang. Saudara kita aja belum tentu mau nyimpen aib kita rapet-rapet, betul? Kak, aku mau cerita lah, tapi jangan bilang siapa-siapa ya kak, kita aja. Pecah perut kak, pecah perut. Iya, masa kok gak percaya sama aku?
Ya cerita, nanti dia jumpa yang lain. Kak, bentar lah kak, apa? Aku mau cerita, tapi ini kita aja ya, jangan bilang siapa-siapa ya. Iya, cerita. Jumpa yang lain gitu lagi. Kak, jangan bilang siapa-siapa ya, kita aja. Awalnya jangan bilang siapa-siapa, sekampung tahu semua. Makanya curhat yang paling bagus sama siapa? Allah. Bangun tahajud curhat. Ya Allah, lakiku pelit kali ya Allah. Tambahkanlah uang belanjaku ya Allah. Tambahkanlah uang belanjaku ya Allah. Mintanya sama Allah, tapi di kuping suami. Supaya lebih cepat tembus proposalnya. Tapi janganlah Pak. Karena gini, ibu kalau dikasih nafkah sikit, nggak wajar. Ibu ambil uang dari dompet suami, halal untuk ibu. Tapi kalau dikasihnya udah layak, memang keranjang Shopee ibu aja yang penuh. Udah dikasih cukup layak, tapi ibu nggak kona'ah, kasih kurang aja, nyolong ibu. Itu ngambil nyolong namanya. Sekarang Pak, banyak tuyul di rumah sendiri Pak. Tuyulnya pakai jilbab pun Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah maka ibu masuk neraka pertama karena nggak bisa jaga aurat. Kedua karena ibu durhaka sama suami. Ketiga karena ibu nggak bisa jaga mulut. Mulut ini diciptakan Allah untuk apa? Ngajak orang buat baik, mencegah orang berbuat dosa. Itu fungsi mulut. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mulut dipakai untuk yang baik-baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik-baik atau lebih baik diam, karena dosa mulut ini banyak Bu. Ada fitnah, ada ghibah, ada dusta, bohong ya kan. Bohong ini dosa mulut yang paling payah dielakkan. Saking payahnya ngelakkan dosa bohong, dalam Islam ada bohong yang dibolehkan, ya kan Bu? Satu, bohong untuk jaga perasaan pasangan. Dalam Islam boleh. Ibu masak nggak enak, suami bilang enak. Nah itu boleh menjaga perasaan pasangan. Suami ibu pulang bawakan baju baru. Dek, abang baru belikan ini baju gamis. Abang bayangkan kalau kau yang make pasti cantik kali dek. Ini abang nggak tanggung-tanggung belinya gopek nih dek. Ibu baru dari pajak, ibu tahu itu nggak gopek, limpul. Tapi karena ibu jaga hati pasangan, ibu pura-pura tahu. Ya Allah bang, cantik kali bajunya bang. Masa gopek, pinter kali ya bang nawar bang. Ini aku tahu 800 nih bang. Bu di belakang seminggu jadi keset. Nggak apa-apa Bu. Bohong untuk menjaga nyawa orang boleh dalam Islam. Misalnya ibu punya tetangga ibu punya anak lajang. Anak lajangnya naik kereta ugal-ugalan, berubah mati di tengah jalan. Ibu lewat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kan tonggoku iki. Ya Allah, meninggal dia. Pulang ibu ke rumah jumpa mamanya. Mamanya nanya, "Kak, nampak anakku?" Ibu udah tahu anaknya meninggal di tengah jalan. Ibu tahu juga mamanya punya sakit jantung. Jadi ibu bilang, "Nggak nampak lah kak, dari tadi nggak ada jumpa." Karena ibu takut dua-duanya diembat Ijroil. Nah itu bohong boleh dalam Islam. Jaga nyawa orang. Nah, makanya mulutnya hati-hati Bu ya, dijaga. Aurat dijaga. Aurat ibu jaganya lebih payah daripada kami. Karena aurat ibu seluruh tubuh kecuali wajah sama telapak. Kalau kami auratnya sikit, cuman dari udel sampai lutut. Jadi kita pak sholat pakai sarung aja, naikkan atasnya nutupi udel, bawahnya nutupi lutut. Gak usah pakai baju bapak, sholat sah sholatnya. Tapi kalau yang pesong, bisa, ya kan cerita sah, ya kan? Nah, jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi ini kita semakin cinta kepada Nabi. Kita tuh cinta sama Nabi kalau kita udah kenal sama Nabi. Karena tak kenal maka tak sayang. Kalau mau cinta sama Nabi, kenal sama Nabi. Makanya Maulid ini tujuannya mengenal Nabi supaya makin cinta sama Nabi. Nabi itu basyarun la kal basyar, manusia tapi nggak kayak manusia.
Ada hal-hal yang sifatnya manusiawi, Nabi punya, kita punya, tapi beda. Contoh, ibu punya keringat nggak? Nabi juga punya keringat, tapi keringat Nabi beda sama keringat kita. Keringat Nabi wangi kasturi, wangi misik. Jadi Nabi setiap pulang, Aisyah nyambut depan pintu megang anduk, dikeringkan keringat Nabi, udah itu dicium-cium sama Aisyah. Riko nek jajal yo sesuk. Bapak Bali teko ladang kan, banjir-banjirnya ini, lagi banjir-banjirnya. Datang suaminya, tarik tangannya, bang sini bang, kasturi bang, sini bang. Nah, Riko kan nyekel iku kenlap bekas kompor ya kan. Ojo lah, sing resi dilap keringat suaminya. Ah, ibu cium. Lain. Ibu punya ludah nggak? Nabi juga punya ludah, tapi ludah Nabi sama ludah kita lain. Nabi waktu hijrah sama Abu Bakar sembunyi di Jabal Tur. Abu Bakar dipatok ular, udah itu diludahi sama Nabi langsung sembuh. Ludah Nabi obat. Riko josok paten. Kerajang bawang sreh. Bang tolonglah bang sama suaminya. Mana tahu bang, kayak cerita Nabi itu diludahi lah sama suaminya. Cuy sesok tetanus. Lain. Ludah Nabi bisa bikin air jorok jadi bersih. Tanya Ustaz Michael. Di dekat Masjid Kuba ada namanya sumur Izid. Sumur ini dulu airnya jorok, keruh, nggak bisa dipakai mandi, nggak bisa dipakai minum. Bahasa Inggrisnya the butek. Jorok kali airnya. Sama Nabi diludahi, jadi bersih, jadi jernih, bisa dipakai minum, bisa dipakai mandi. Kalau kita berziarah ke arah Perang Badar, lokasi Perang Badar, kita akan melewati Bi'rus Syifa, sumur kesembuhan. Di situ airnya dulu beracun, berbahaya. Diludahi sama Nabi, airnya jadi obat. Jadi Nabi itu basyarun lakal basyar, manusia tapi nggak kayak manusia. Kita kalau mau memuji Nabi bu nggak habis-habis. Nabi itu manusia paling ganteng yang pernah Allah ciptakan. Selama ini kita tahunya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Yusuf, ya kan? Setahu kita selama ini Nabi Yusuf Nabi paling ganteng. Padahal ketampanan Nabi Yusuf hanya sepertiga dari ketampanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tuh paling tampan, paling ganteng. Badannya nggak tinggi kali, nggak pendek kali. Kalau jalan sama orang tinggi dia nggak kelihatan pendek. Kalau jalan sama orang pendek dia nggak kelihatan jangkung. Orangnya bersih, rapi. Makanya bu, kalau mau ngikuti sunnah Nabi, kan kita disuruh manjangkan jenggot laki-laki. Silakan panjangkan jenggot sunnah Nabi, tapi tolong yang bersih, yang rapi, karena Allah indah dan menyukai keindahan. Ada orang mau ngikuti sunnah, jenggot dipanjangkan, tapi kalau makan nasinya nyangkut-nyangkut di jenggot. Buang ingus-ingusnya pun nempel-nempel di jenggot. Yang rapi, bagus jenggot kayak Ustadz Michael itu cuma 5 lembar. Jenggot kok cuma 5 lembar kan? Iya kan? Bu, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang mengamalkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku, kelak dia masuk surga bersamaku. Jadi kalau mau masuk surga sama Nabi, amalkan sunnah-sunnah Nabi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, amalkan sunnah-sunnah Nabi. Nak, Ustadz pakai jubah dapat pahala nggak? Hah? Dapat? Tergantung niat. Kalau ditanya Ustaz kenapa pakai jubah, semana lah bu tengok orang Arab kok pakai jubah gagah, ganteng, jadi aku pakai jubah biar kayak orang Arab. Ini nggak dapat pahala. Ustaz kenapa pakai jubah?
Cemana lah bu, biniku males kok. Yang lain kusut semua, cuman ini yang rapi. Inilah yang ku pakai, nggak dapat pahala. Tapi kalau ditanya, kenapa Ustadz pakai jubah? Karena Nabi dulu pakaiannya jubah. Aku pakai jubah nyontoh Nabi, itu baru dapat pahala. Cuman maaf Pak, yang biasa pakai jubah, saya ingatkan, walaupun pakai jubah sunnah, nggak juga kemanapun pergi awak berjubah. Karena Nabi suka sesuatu yang adil. Apa itu adil? Wad'u syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Setiap tempat ada pakaiannya, setiap pakaian ada tempatnya. Ceramah pakai jubah ya cocok. Wirid masih masuk. Ke masjid masih cocok. Menek kelopo nganggo jubah. Kelopo orang ngintok kelopo DN beledos deh sih. Ya. Tidur nyontoh Nabi. Macam mana Nabi tidur? Sebelum tidur Nabi ambil wudu. Sebelum tidur tempat tidur Nabi dibersihkan. Pakai sapu, digebuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngusir setan supaya tidurnya nggak dikeloni. Kecuali lakinya tingkahnya kayak nah itu ya mau nggak mau lah dikeloni setan. Tidur nyontoh Nabi, ke kamar mandi nyontoh Nabi. Nabi ke kamar mandi masuk pakai kaki kiri. Kalau masuk ke tempat yang buruk-buruk kaki kiri. Kamar mandi kiri, diskotik kiri, keyboard kiri. Oh, tempat yang baik-baik kanan, masjid, rumah, sekolah kanan. Aku pernah ceramah gini, mama-mama nyaut, Ustadz mana sempat lagi merhatiin kaki mana dulu lah. Wis sesak tenan. Kenapa nggak sempat merhatiin kaki mana duluan? Karena belum terbiasa. Sunnah Nabi harus dibiasakan. Allah bisa karena biasa. Saya sekarang kalau masuk kamar mandi kaki kanan dulu bu, mulut nih Astagfirullah, kok kanan ya? Ulang, karena udah terbiasa. Dalam kamar mandi ada adabnya. Mau laki mau perempuan pipisnya jongkok. Mereka yang sing nguyuni ngadeg. Ojo lah, morat marit jongkok. Bapak kalau pipisnya berdiri Pak, sholat Bapak terancam bisa nggak sah. Karena orang kalau pipisnya jongkok, dia perutnya neken, keluar semua, air kencingnya keluar semua. Waktu sholat aman. Tapi kalau bapak pipis berdiri, sering kejadian ini. Bapak-bapak pipis berdiri, habis itu sholat. Lagi sujud, terasa dia netes lagi sisanya. Kalau dia telaten nggak apa-apa. Aku keluar, batal ini. Dibatalkannya sholat, ganti pakaian, wudhu lagi, sholat ulang, nggak apa-apa. Masalahnya selama ini nggak gitu. Lagi sholat, terasa keluar, paling batin. Ala Siti, kok maklumnya Allah kayak nggak enak cerita maklum. Mau enaknya aja. Di kamar mandi nggak boleh bersuara. Nggak boleh. Suami lagi di kamar mandi, jangan diajak ngobrol. Suami mau pergi kerja, ibu dari luar, dia di kamar mandi suaminya. Dari luar ibu, bang mau dibontoti apa bang? Nggak boleh diajak ngobrol, ngomong aja nggak boleh. Makanya kita kalau lagi di kamar mandi, ada orang ngetok, tok. Adabnya macam mana? Disuruh ngasih kode. Ahem, nah berdehem, cukup. Nggak boleh, tok. Neng uang, nggak boleh. Tok, ahem. Cuman ahemnya ini biasa aja. Gak usah mau nunjukkan kali kita lagi ngapain. Orang ngetok, tok, gak usah, sekali aja udah. Sekarang orang jangankan ngomong di kamar mandi, karaokean. Itulah godaan setan. Sejelek apapun suara kita, kalau nyanyi di kamar mandi jadi kok jadi setan nih? Jadi cantik maksudnya suaranya. Kok jadi setan? Gak nyambung nenek itu. Supaya kita suka nyanyi-nyanyi di kamar mandi, padahal dilarang sama Nabi. Jadi ada adab-adabnya bu, ya. Istinja, cebok. Laki-laki banyak loh bu, habis buang air kecil gak istinja banyak. Wajib istinja itu cebok.
Bahkan saking wajibnya cebok, Nabi ngajarkan kalau nggak ada air boleh diganti pakai batu. Memang betul, ibu jalan jauh, gak ada toilet, kebelet kali, sehingga di ladang-ladang gak ada air, kata Nabi ganti pakai batu. Batunya itu jumlahnya ganjil, minimal 3. Jadi bisa 3, 5, 7, 9, 11, jake-jake boleh des. 3 aja udah bisa lah. Kalau nggak ada batu boleh diganti pakai daun. Itu pun tolong tengok-tengok daunnya. Cewek nganggo jelatang mula nih kok. Bunyi krok. Makan ada adabnya. La yashrabanna ahadukum qaiman. Jangan minum berdiri. Jangan makan berdiri. Anaknya kalau makan jajan berdiri ditegur, dinasehati. Ada satu adab minum. La tatanaffasu fil ina. Jangan bernafas di dalam cangkir. Nggak boleh, Bu. Apa yang dimaksud bernapas dalam cangkir? Nggak boleh sekali teguk langsung habis. Itu bernapas dalam cangkir. Bapak-bapak pulang manen, kecapean, cangkirnya diisi penuh, sekali teguk nggak boleh. Jadi gimana cara minum yang betul, Ustadz? Nah, ini biar ku contohkan. Suujon aja. Orang mau nyontohkan kok aus. Nggak ada gelas ya. Minum itu duduk, tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Dia seteguk. Bismillahirrahmanirrahim, seteguk. Alhamdulillah. Kayak ada manis-manisnya. Nah, seteguk lagi. Alhamdulillah. Ini nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Oco lah kok. Jadi dia nggak boleh, Bu. Itu adab minum ya. Makan ada adabnya. Ibu tahu jamaah tabligh Jalan Gajah? Tapi nyebutnya di sana Jalan Gajah. Berjubah, suka nginep di masjid, ngajak orang sholat dari pintu ke pintu. Itu namanya jamaah tabligh. Kalau mau belajar sunnah Nabi, belajar dari jamaah tabligh. Orang itu makan aja macam Nabi, kongsi. Satu nampan bertiga, berempat. Ada SMS. Apakah riba kalau kita memakan hasil ladang yang digadekan sama kita? Kok tiba-tiba ada kayak gini? Nggak ada perjanjian ini loh. Apakah riba kalau kita memakan hasil ladang yang digadaikan sama kita? Berarti aku menggade ladang sama ibu. Terus hasil ladang itu ibu yang makan, ya kan? Nah, ini nanti Ustadz Michael kalau ada kekeliruan, Ustadz Michael yang meluruskan ya. Karena memang Ustadz Michael ini kan LC, ya kan? Nah, lulusan Timur Tengah. Nah, kalau aku kan cuman UIN, IAIN. Jadi kalau nggak pas nanti Ustadz Michael meluruskan. Allahu a'lam bishawab. Itu tergantung akadnya. Jadi dari awal akad ibu sama yang bersangkutan atau sama yang menerima sawah ibu itu akadnya bagaimana? Kalau riba, pengertian dasar riba itu apa? Kita meminjamkan uang sekian, kita menuntut kembalinya lebih dari yang kita pinjamkan. Itu pengertian dasar riba. Makanya di dalam Quran kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah tuh menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Kenapa kalimatnya begini? Supaya kita bisa membedakan yang mana jual beli, yang mana riba.
Jadi tergantung kesepakatan ibu dari awal macam mana. Kalau memang kesepakatannya yang menggadaikan mukhlis dia, ikhlas dia, ya udah Bu, selama ini saya gade, saya ikhlas. Kalau hasil ladang ini ibu konsumsi, maka halal. Nah, tapi kalau tidak ada akad seperti itu, pada dasarnya barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan kalau tidak ada ridho birido dari awal, ya, kecuali ada akad. Tapi kalau nggak ada akad jangan dipakai, karena kalau barang gadai itu bagaimana kita terima pada saat orang yang punya mau ngambil itu barang jangan lecet ibaratnya, jangan rusak, ya cemana kita terima kayak gitu kita mulangkannya. Dan kita yang memberikan pinjaman jangan pernah minta lebih dari yang kita pinjamkan, itu baru mutlak riba. Nah, karena udah ada sesi tanya jawab, maka kita tutuplah acara kita pada hari ini. Jadi ibu-ibu lewat kali nanti asar ibu nggak bagus Bu, masa kita mendahulukan yang sunat, yang asarnya kita abaikan, ini yang wajib. Jadi kok nek orang puas engkau ngundang meneh lah kan iso. Ono ae kok angel. Nah, ini udah jam 5, ibu udah molor sejam setengah lo asarnya, nanti aku yang berdosa. Ini kan ibu yang memang betah bilang lanjut, kan nggak semuanya betah ini. Aku sayang buri nyocot, ayo sari kita mau gawe sus. Jadi Bapak Ibu memang pada dasarnya sesuatu yang enak dia akan terasa cepat. Tapi kalau nggak enak rasanya lama, itu udah fitrah. Contoh, anak ibu sekolah dari jam 7 sampai jam 2 siang. Tanya sama dia, jam 7 sampai jam 2 lama apa cepet? Lama, karena sekolah nggak enak. Libur seminggu cepet apa lama? Cepet, karena libur itu enak. Jadi kalau yang enak rasa cepet, nggak enak terasa lama. Jadi nandai ceramah Ustadz enak apa enggak ya dari situ. Kalau pas Ustadznya bilang demikianlah dapat saya sampaikan, loh wes yuk, kok nggak kerasa ya, berarti ceramahnya enak. Tapi kalau sepanjang ceramah ngeluh aja nggak siap-siap dari tadi pun, berarti ceramahnya nggak enak. Enak terasa cepet, nggak enak terasa lama. Ibu berumah tangga sama bapak, ada yang udah belasan tahun, ada yang udah puluhan tahun, terasa nggak? Nggak kerasa berarti Riko seneng. Nggak kerasa berarti Riko ngenes. Jadi nanti sampai rumah bilang sama suami, Bang, nggak terasa ya Bang, kita udah nikah 20 tahun lebih. Suaminya jawab, iya deh, kau nggak terasa, aku terasa. Wah Bang kok ngomongnya gitu sih Bang, iyalah otakmu duit aja, kerjamu merepet aja tiap hari. Ya Allah, enak rasa cepat, nggak enak terasa lama. Mudah-mudahan Bu silaturahmi kita panjang, kita ketemu lagi nanti lain waktu lain kesempatan ya Bu ya. Nah, maupun nomor telepon gue di apa jalur ambil Pak kecil ya kan. Ya mudah-mudahan DN nggak formalitas saya jalur itu ya kan. Jalur nomor telepon nggak ngundang meneh ya apa kan. Gue sekali nge-WA gur ngirim selamat Idul Fitri kayak apa? Namanya Pak Kecil. Ya mudah-mudahan kita ketemu lagi lain waktu lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Nah, kita ketemu lagi nanti ya Bu. Mohon maaf Bu, memang metode dakwah Ustadz lain-lain ya. Saya beginilah memang, saya sama ayah saya pakai canda tawa, pakai guyon. Tapi kalau ibu teliti, di balik canda tawa itu banyak hikmah yang bisa ibu petik ya. Ingat kayak kata istilah, gak semua yang keluar dari pantat ayam itu tai. Tapi kadang-kadang yang keluar dari pantat ayam itu telur. Jadi ini hari tinggal pandai-pandai ibu mau ambil tai apa telurnya ya.
Dari ibulah yang milih-milih sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi laliko. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء